Hello everyone, my name is Kavya. Hari ini aku mau cerita tentang my travel journey to Vietnam from Indonesia during this pandemic. Jadi menurut aku karena pengalaman aku ini unik dan aku pengen nge-share sedikit, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman sekalian, entah dari segi apanya ya, atau mungkin memberi gambaran aja lah betapa seriusnya pandemi ini gitu. Pertama-tama aku pengen jelasin kenapa aku harus ke Vietnam di saat pandemi seperti ini. Bukan karena sekedar kangen sama keluarga aja, tapi karena aku harus melakukan surgery yang dari sekarang aku harus kesini gitu. Lebih baik di sini karena ada orang tua di sini gitu. Udah traveling kesininya benar Hamin 1 setelah aku dikasih tahu. Jadi hari Seninnya itu papa aku baru ngabarin berangkat, besoknya aku langsung berangkat gitu. Jadi persiapannya juga super duper agak tergesa-gesa. Jadi banyak banget nih, jujur banyak banget yang ketinggalan dan banyak banget yang gak kebawa sama aku. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa nggak fatal-fatal amat gitu. Apa yang kelupaannya, yang penting kayak dokumen-dokumen kesehatan aku dan segala macam ke bawah. Itu yang paling penting. Jadi aku mau cerita karena ini merupakan pengalaman unik. Aku nggak filming sih, aku nggak filming during my travel karena lumayan ribet juga, terus lumayan buru-buru gitu juga, jadi aku nggak video. Aku pengen ini jadi apa ya? Jadi kayak kenang-kenangan buat aku juga sih, bukan kenang-kenangan yang kayak happy atau segala macem, tapi kayak ya to be able to look back aja kayak oh dulu pernah ada masa kayak gini ya gitu. Cuma pengen ya bikin video yang kayak gitu. If it makes sense. Oke, so jadi karena aku lumayan terburu-buru berangkatnya, jadi aku harus nyari swab, ya kan? Itu pertama yang harus aku siapin, swab aku. Jadi aku akhirnya swab di Abdi Waluyo karena Abdi Waluyo paling cepat gitu ngeluarin hasil swabnya, yaitu 6 jam dengan harga 2,5 juta. Itu 6 jam keluar, terus jam 11 malam apa jam 12 malam gitu udah dikasih hasil lewat WhatsApp, bisa lewat email juga kalau kalian minta. Oke, jadi setelah aku swab udah keluar, akhirnya udah papa aku pesan tiketnya, selesai, terus aku ke airport tuh jam 12 siang. Aku decide untuk datang lebih cepat karena biar aku bisa sambil ngelakuin aktivitas aku seperti biasa tanpa aku harus terburu-buru gitu ke bandaranya. Jadi itu salah satu alasannya. Terus pertama juga aku takut nanti ada dokumen yang miss atau nanti terburu-buru dan segala macam. Dan benar dong akhirnya kejadian. Jadi jam 3 tuh aku mau check-in kan. Mau check-in tapi ternyata bookingan pesawat aku itu gak ada. Karena papa aku bayar tiketnya itu udah habis time limitnya. Jadi kayak hapus gitu booking. Jadi harus nge-book ulang. Nah jadi ada kejadian itu, terus ya udah dibenerin, terus akhirnya aku check in jam setengah 5. Check in jam setengah 5, aku ngeluarin tuh swabnya kan, karena butuh swab, butuh hasil swab dan bahasa Indonesia tuh hasil swabnya, yang mereka butuhkan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya make sense dong, kan international flight harusnya pakai bahasa Inggris. Nah, padahal pada saat aku swab itu aku udah bilang ini buat luar negeri gitu kan. Maksudnya mereka kayak, oh ya berarti buat luar negeri berarti harus disesuaikan. Tapi mungkin salah aku juga karena aku nggak minta secara langsung kayak mbak ini harus pakai bahasa Inggris ya segala macam. Tapi mungkin juga aku misin situ gitu. Jadi ya sama-sama lah, aku juga tidak menyalahkan fully on them gitu. Jadi aku pas tahu itu aku langsung panik banget karena aku takut banget ketinggalan dan mereka nggak bisa ngasih tepat waktu. Terus aku telepon, mbak tolong banget nih, aku udah mau take off, udah segala macam bla bla bla. Mereka kayak dari mereka kayak aduh mbak kita nggak bisa nih mbak, tiba-tiba mintanya mendadak dan segala macam. Terus aku udah panik banget. Terus aku udah kayak tolong mbak, aduh please banget mbak. So akhirnya dengan segala bla-bla-blanya akhirnya mereka bisa kirimin sebelum jam 5. By the way check innya tuh ditutup jam 6 sore.
Tapi aku udah panik aja tuh, takut karena dia bilangnya sibuk banget kan, aku takut dia nggak bisa ngeluangin waktunya. Tapi ternyata dia bisa, alhamdulillah banget. Jam 5 kurang aku udah dapetin hasil bukan hasilnya, aku udah dapetin dalam bahasa Inggrisnya. Sudah aku kasih. Terus untungnya juga dari pihak SQ itu baik banget, ngebantu aku banget. Mereka kayak yang nenangin aku juga, nggak apa-apa mbak, nggak apa, nanti kirim ke kita aja, nanti kita yang bantu printin. Tapi itu walaupun gitu ternyata uh, yang perintannya nggak dibutuhin, nggak aku pakai sama sekali bahkan. Jadi ya udah gitu. Nggak apa-apa untuk pegangan. Jadi buat teman-teman yang mau misalnya mau keluar negeri untuk bekerja, atau yang kalian juga sama kayak aku butuh harus keluar negeri, dan ini persiapannya jangan lupa swabnya dalam bentuk bahasa Inggris ya, jangan kayak aku. Jadi udah tuh, terus yaudah akhirnya aku lolos tuh, alhamdulillah. Jam 6 aku udah bisa selesai check in semuanya. Terus abis itu aku terbang ke Singapura, alhamdulillah dengan selamat. Sampai di Singapura itu kita buat orang-orang yang transit sama yang enggak tuh dipisahin gitu, soalnya nanti yang transit ini akan dikelompokin jadi satu, terus bareng-bareng ke tempat yang udah disediain untuk transit. Aku nunggu transit itu 12 jam guys. Aku nyampe tuh jam 9 malam Singapore time. Terus berangkatnya lagi tuh kayak jam 10 kurang gitu. Jadi kayak 12 jam aku transit, ya kan. Untungnya charger ada di mana-mana dan gampang. Selanjutnya adalah aku harus tidur kan. Aku ngantuk, super ngantuk. Tapi cuma ada tempat duduk gitu, dan aku susah banget tidur kayak duduk gitu tuh susah, harus tiduran kan. Jadi tuh untung jam 4-an tuh aku belum tidur karena nggak nyaman banget. Akhirnya aku keliling-keliling, akhirnya dapet sofa dapet sofa kosong, dan akhirnya aku tidur di situ. Jam 4 pagi, terus aku baru bangun jam 8. Jadi kayak cuma 4 jam gitu aku tidur. Aku tuh masih super ngantuk tuh jam segitu. Terus aku gak berani tidur lagi karena juga udah agak siang. Terus habis aku takut ketinggalan. Jadi aku bangun tuh. Tapi kayak masih ngantuk-ngantuk banget juga gitu. Nah, terus habis itu aku ketemu orang, terus diajak ngobrol lumayan lama. Aku bener gak bisa tidur sama sekali. Bener-bener lumayan ngobrol lama sampai kita check in. Dan kebetulan kita juga sama-sama mau ke Vietnam, jadi kayak bareng gitu deh. Terus ya udah akhirnya dipanggil untuk check in. Itu kita semua dibarisin ya guys, kita dikelompokin, kita nggak sendiri-sendiri gitu, kita benar kayak baris, kayak satu baris gitu, jadi bareng-bareng dan harus jaga jarak gitu. Sesudah itu naik pesawat itu aku saking masih ngantuk ya kan, saking masih ngantuknya, pesawat belum take off aku udah tidur. Jadi bangun-bangun tuh udah di udara. Terus bangun-bangun tuh orang-orang udah lagi pada makan. Terus aku kayak, lo kok udah pada makan? Terus aku minta makannya, terus aku sarapan. Terus tapi di sana di airport ada yang jualan gitu sih, ada yang jualan booth gitu, jualan kayak pop mie, keripik minuman, mereka jualan. Lumayan banyak juga sih yang beli. Terus sampailah aku di Vietnam dengan selamat. Di Vietnam itu kita perlu ngisi kayak registration form gitu, bukan registration form ya, pakai form gitu lewat handphone. Kayak kita nanti akan stay di mana, bla 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 bla, kayak detail-detail kayak gitu. Terus nanti setelah kita isi itu nanti keluar barcode. Nah kita kasih barcode-nya and that's it. Kita ke imigrasi dan selesai. Nah setelah itu sebelum keluar dari airport kita disediain APD gitu. Jadi semua orang pakai APD. Kita full APD guys, dari atas sampai bawah APD. Jadi di situ aku dikasih supir dari hotel. Nggak tahu sih dari hotel sih, kayak supir satu orang satu. Aku nggak tahu sih ya, karena ini ke hotel ini cuma aku doang apa gimana. Tapi pada saat itu aku sendirian, jadi satu bus besar banget itu aku sendirian, cuma aku yang naik gitu. Dan ada jenis kayak hordeng plastik gitu antara supir dan penumpang, jadi sangat-sangat amat. Jadi supirnya juga pakai APD, jadi full pakai APD semuanya. Setelah itu aku sampai di hotel. Terus setelah sampai di hotel aku lihat mama aku dari depan bus kayak dada-dada gitu. Mama aku pertama nggak sadar tuh kalau itu aku.
aku. Aku juga kan nggak bisa kontak-kontakan sama mamaku kan, karena aku belum ada internet, jadi nggak bisa kontak-kontakan, cuma kayak dadah. Mamaku juga nggak bisa tak, misalnya nggak tahu kalau itu aku, karena aku pakai full APD dan pakai masker, jadi bener nggak kelihatan muka aku. So aku dadah, terus ya udah, aku walaupun aku bisa nama aku, tapi aku nggak bisa ketemu, mestinya nggak bisa kayak have a conversation karena lagi di karantina, harus di karantina dulu kan. Jadi ya udah, sampai hotel. Aku langsung naik ke atas ke kamar aku, terus abis itu besoknya itu aku di swab. Swab di sini sama kayak swab di Indonesia, kayak masuk lewat dicek dari hidung sama dari tenggorokan, dan alhamdulillah hasilnya besokannya keluar dan alhamdulillah negatif. Tapi tetap harus dikarantina sama 2 minggu karena symptoms itu bisa jadi keluar di dalam 2 minggu itu kan. Jadi ya 2 minggu harus di karantina di hotel. Nah, karantina hotelnya juga yang kerja sama departemen kesehatannya ya. Jadi bener kayak mereka siapin gitu. Aduh, bener kayak diasingkan banget deh kita guys. Kayak bener-bener diasingkan banget. Terus abis itu kayak lorongnya semua pakai plastik. Pokoknya semua dibautin plastik. Kita bener dijaga ketat banget. Kita nggak boleh kemana-mana, harus di kamar doang. Ya udah kayak gitu. Terus di sini aku juga dapat makan 3 kali sehari, pagi siang malam. Itu biasanya kayak mereka telepon gitu setiap hari, besok makan apa, besok kita menunya ini, kita pilih mana kayak western sama Asian gitu. Kalau aku pilih yang ada babinya aja, yang mana karena yang seafood or chicken gitu guys. Lumayan unik pengalaman aku karena kayak new normal. Aku berharap ini nggak akan berlangsung lama ya, pandemi ini, karena benar-benar sangat amat menyusahkan semua orang ya. Kalau nggak karena aku benar mau dioperasi, aku nggak akan traveling sih. Ya aku naik Singapore Airlines lumayan aman dan lumayan bagus servicenya. Jadi ya aku nggak begitu takut sih. Gitu guys, jadi itu pengalaman aku traveling di saat COVID kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin yang harus keluar negeri untuk sekolah atau untuk kerja, atau nggak bisa kalian apa-apa kan, kayak kerja segala macam kan nggak bisa ya, atau sekolah. Jadi please be more careful and mindful of your surrounding. Kita fight ini bersama-sama. Semoga mari kita benar-benar berdoa vaksin cepat ditemukan dan cepat semua pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita bisa kembali normal gitu. Jadi kondisi Vietnam ini aku nggak boleh kemana-mana, aku bener cuma di kamar doang. Ini aku udah seminggu di kamar aja. Gak apa-apa, harus sabar ya, karena it's part of life, right? Walaupun Vietnam juga casesnya sangat amat sedikit ya dibandingkan Indonesia, tapi mereka sangat strict banget loh, sama penanganan COVID-nya. Jadi aku sangat impress juga ya. Aku ngerasa Indonesia juga harus melakukan hal yang sama ya untuk nge-prevent COVID dari luar negeri, karena tetap ada kan penerbangan masuk dan keluar luar negeri. Jadi harusnya ngelakuin hal yang sama ya, harus seketat ini juga menurut aku gitu. Dan ini hotelnya juga kita bayar guys dulu selama 2 minggu berarti. Jadi ya bukan di provide sama pemerintahnya, tapi ini harus kewajiban. Kalau kalian ke Vietnam harus stay di hotel sampai 2 minggu. Oke, untuk orang-orang yang untuk hotel-hotel yang bekerja sama gitu deh, pokoknya intinya seperti itu. Aku udah ketemu orang tua aku tapi cuma dari jauh. Aku ada di lantai 9, jadi setiap orang tua aku ngirimin makanan, aku dadah dari jendela, cuma gitu doang. Baru ketemunya, nanti aku kasih video klip dimana aku kayak dadah dari lantai 9. Sangat dramatis sekali, oke? Jadi kita aja sih ceritanya, semoga bermanfaat dan semoga pengalaman aku bisa jadi pelajaran buat kalian yang mau berpergian di saat lagi pandemi seperti ini. Tapi bukan berarti aku mensarankan kalian atau memotivasi kalian untuk traveling, karena tidak. I hope kalian bisa dapat gambaran dari apa yang udah aku ceritain, dan kalian bisa juga belajar dari pengalaman aku ya. Segitu aja pengalaman yang aku pengen share.
Berarti aku di sini seminggu lagi. Next week aku akan ketemu sama keluarga aku. Okay, that's it for today's video. Guys, on my next video. Bye.